Halo semuanya, balik lagi bersama gue Aldian. Jadi kali ini gue akan memberi tips dan trik untuk mengerjakan soal pengetahuan kuantitatif dari soal-soal yang pernah gue kerjain di Twitter nih. Ini ada threadnya, jadi teman-teman kalau misalkan pengen lihat lagi bisa lihat aja di Twitter gue di @alfarizraihan. Banyak banget soal-soal yang gue bahas di sini. Kenapa gue bahasnya di Twitter? Karena di Twitter itu gue nggak perlu edit dulu nih, jadi bisa lebih cepat tersampaikannya. Ya walaupun ujung-ujungnya nanti gue upload lagi di YouTube. Jadi ya oke, langsung aja kita lihat soal-soalnya. Ada soal 1/10⁻³ tambah 1 ditambah 1/10⁻³ plus 1 sama dengan. Nah teman-teman ingat ya ini bahwa kalau misalkan A per B ditambah C per D, ini kalau kita samain penyebutnya nanti jadi B kali D. Pembilangnya jadi A kali D ditambah C kali B. Nah sampai ini ingat dulu ya. Sekarang kita lihat soalnya. Udah dilihat, ya udah kita sama aja konsepnya kayak gini. Kita tulis lagi nih. 1/10⁻³ ditambah 1 ditambah 1/10⁻³ ditambah 1. Nah, konsepnya sama kayak yang tadi. Kita samain penyebutnya. Kita samain penyebutnya berarti dikali kan. Berarti 10⁻³ ditambah 1 dikali 10⁻³ tambah 1. Nah, yang atasnya ini berarti kan tinggal 10⁻³ dikali 1 ya kan. Terus yang 10⁻³ plus 1 dikali 1 ini juga. Ya udah sama aja nih kita kerjain. 10 pangkat warna hitam ya. 10⁻³ plus 1 ditambah 10⁻³ plus 1. Sekarang kita lanjutin. Ini dia ya, pembilangnya bakal jadi 2 ditambah 10⁻³ ditambah 10⁻³ dibagi 10⁻³ dikali 10⁻³ 10 pangkat 0 yaitu 1 ya kan. 1 terus 10⁻³ dikali 1 terus 1 kali 10⁻³ sama 1 kali 1 ini bakal ditambah 10⁻³ ditambah 10⁻³ ditambah 1. Lanjutin lagi 2 ditambah 10⁻³ ditambah 10⁻³ yang bawahnya nih ada 1 kita tambah 2 tambah 10⁻³ tambah 10⁻³ berapa nih? Ini sama banget bentuknya, jawabannya 1 gitu. Bilangan yang nilainya paling mendekati 3/4 kali 40% per 2/5 pangkat 2 adalah. Nah teman-teman kalau ada soal kayak gini kita sederhanain dulu nih yang di soal. 3/4 dikali 40%, 40% itu kan 40/100 ya. Dibagi 2/5 kuadrat. 2/5 kuadrat ini tuh nilainya 4/25. Karena dia di bawah, kita boleh naikin ke atas. Dengan syarat kita balik, jadi 25/4. Nah, ada yang bisa dicoret? Sabibat. Ini 25 sama 100, kita dapat 4. Ya kan dapat 4. 40 sama 4, kita dapat 10. Nah, 10 dicoret lagi nih sama 4, dapat 2, di sini 5. Berarti dapat bentuk 3 kali 5 per 2 kali 8. 2 kali 4. Sama dengan 15/8. Nah, coba kita cari lagi nih 15/8 tuh nilainya mendekati berapa sih? Nah, kita bagi nih 15 dibagi 8. Berarti di sini 1 dikurang 8 dapat 7. Tambahin 0 dikali 10 jadi 70. Di sini berarti ada koma. Nah, 8 kali berapa yang mendekati 70? Dikali 8 nih kita dapat 64. Nah, karena di soal diminta yang mendekati, udah nih kita stop sampai sini dulu. Kita stop sampai sini, terus kita cari nih dari opsi mana sih yang nilainya nggak jauh-jauh dari 1,8. Kita cek dari yang A. 8% dari 192. Logikanya gini, 8% sama 10% tuh nggak bakal beda jauh nilainya. Nah, 10%-nya 192, ini bakal dapet kurang lebih 19. Lah, jauh banget sama si 1,8. Jadi yang A salah. Ya kan? Nih, 1,8 biar kelihatan. Terus yang B, 97/60. 97/60 ini nilainya adalah kurang lebih 3/2. 3/2 ini kalau misalkan 90/60. Karena dia 97 berarti ini bakal lebih dikit lah. Kita anggap dia kurang lebih 1,6 nih kalau dihitung. Terus yang C. Nah yang C teman-teman harus curiga. Di sini ada 3%, ada 61,2. 3 dikali 60-an ini bakal kurang lebih dapat angka 180-an lah. Nah ini kalau kita kali 3 kali 61,2 bakal dapat angka 183,6 bagi 100 kan persen. Sama dengan 1,83%. Nah 1,836%.
Nah ini tuh udah paling deket nih. Jadi jawabannya adalah yang C. Kalau nggak percaya, kita coba deh yang D. Yang D 83 per 50. Ini daripada kita bagi 50, kita kali 2 biar dapat 166 per 100. Udah dapet deh, ini kurang lebih jadi 1,66. Nah ini kalah deket sama yang di atas, berarti yang D salah. Yang E, 4% dari 49. Ini kan 4 per 100 kali 49. 49 dikali 4 itu bakal dapat 196. Lah lebih jauh lagi, jadi jawabannya dapat deh. Udah yang C aja kayak tadi. Gitu. Ada soal kayak gini. 99.992 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 5 kali 10 dibagi 5 sama dengan. Oke, kita tulis ulang ya soalnya ya. 992 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 5 dikali 10 dibagi 5. Nah, ini bisa kita coret. 10 bagi 5 dapat 2. 2-nya kita masukin ke sini. Jadi 2 pangkat 6 nih nanti. Nah, selanjutnya kita tulis ulang. 992 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 6 ini nilainya sama dengan 64. 64 sama aja dengan 8 kuadrat. Nah, kenapa kita jadi 8 kuadrat? Kita harus curiga dengan gini. Kalau kita lihat opsi, ini semuanya tuh 10 pangkat 10, 10 pangkat 5, pokoknya 10 semua. Dan di sini 99992 itu adalah 10 pangkat 5 atau 100.000 dikurang 8 ya kan. Nah, makanya kita jadiin 8 nih. Selanjutnya ini bakal kita jadiin gini. Kan ini 99.992 tuh sama aja kayak 10 pangkat 5 dikurang 8 pangkat 2. Terus di sini ada min 8 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Nah, ini kalau kita jabarin jadi 10 pangkat 5 dikurang 8 dikali 10 pangkat 5 dikurang 8 dikurang 8 kuadrat. Oke, kita lanjutin, bakal dapat 10 pangkat 10 minus 8 kali 10 pangkat 5 minus 8 kali 10 pangkat 5 ditambah 8 kuadrat minus 8 kuadrat. Ini bisa dicoret. Selanjutnya kita dapat bentuk 10 pangkat 10 minus 16 kali 10 pangkat 5. Kita lihat opsinya, ada nggak? Nah, nggak ada. Di sini adanya yang kayak gini nih, yang E. Nah, yang E itu kita jabarin dari sini bisa dapat 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat 5 min 16. Gitu. Inilah kenapa kita akhirnya jawab si E. Gitu. Oke, teman-teman, di sini ada soal kiriman nih. Urutan bilangan dari yang terkecil hingga yang terbesar yang paling tepat adalah konsepnya gini. Kita akan nemu angka, terus misalkan dia lebih besar lagi, terus tiba-tiba misalkan dia lebih kecil. Nah, soal yang kayak gini tuh kita eliminasi. Maksudnya jawaban yang kayak gini kita eliminasi gitu kan. Nah, oke, langsung aja kita lihat opsi yang salah nih. Opsi nomor 1, yang A. Di sini ada 24 per 50, terus ada 45%, ada 1, ada 0. Dari 1 ke 0. Wah, berarti dia nurun. Salah nih berarti. Kan harusnya makin besar. Yang B, 66 per 99, terus ada 60%, ada 1, ada 0 lagi. Nah, ini salah lagi nih, ada dari 1 ke 0. Terus juga sebenarnya dari depan tuh udah salah nih dia. 66 per 99 kan dia bakal lebih dari 60% kan. Soalnya 66 per 100 aja sama aja kayak 66%. Dan dia lebih besar daripada 60%. Nah, jadi yang B itu juga salah. Sekarang kita lihat yang D. Yang D ada 8 per 10, terus ada 115, ada 18 per 10, ada 1. 18 per 10 itu nilainya kayak 18 per 10 sama aja kayak gini, 1,8. Dia lebih gede daripada 1. Wah, berarti dia turun kan? Berarti ini salah. Yang E, ini ada 1 per 3, 125%, terus ada 24 per 50. 24 per 50 sama aja kayak 48 per 100. Nah, di sini dia nurun, berarti ini salah. Kalau kita lihat yang C, ini udah bener banget nih dari 1/3 ke 125%, terus ke 1,3, terus ke 4/3. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C. Gitu. Jadi kita mikir sederhana aja kalau soal kayak gini. Oke, sekarang ada soal gini. Jika diketahui log 2 akar 6 tambah akar 2 per 2 tambah akar 3 pangkat setengah 9Y, bagaimanakah hubungan M dan N yang benar? Nah, teman-teman di sini ada kata-kata log 2 gini. Nah, maksudnya apa? Jadi gini, misalkan ada log 2, 4 sama dengan
2 log 4. Jadi cuma beda peletakan angka 2-nya aja nih. Nah, kalau ketemu soal kayak gini jangan panik. Jadi sans aja gitu. Nah, sekarang kita misalin yang ini sebagai X. Kita operasin dulu. Kita misalin sebagai X. Jadi kita dapat nih, X sama dengan akar 6 tambah akar 2 dibagi 2 tambah akar 3 pangkat setengah. Nah, di sini ada pangkat setengah nih. Ini bisa jadi clue gimana kalau X-nya kita kuadratin. Kalau X-nya kita kuadratin, kita dapat X kuadrat sama dengan akar 6 tambah akar 2 dikali akar 6 tambah akar 2 dibagi 2 tambah akar 3 pangkat setengah dikali 2 gitu kan. Soalnya dipangkatin 2. Nah, ini biasa kita kali pelangi. Terus yang bawah ini nanti dia bakal kecoret nih 2 sama 2 jadi pangkat 1 doang. Kita lanjutin. Berarti kita dapat X kuadrat sama dengan akar 6 kali akar 6 itu 6. Akar 6 kali akar 2 itu akar 12. Terus berarti ditambah akar 12 lagi. Akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Dibagi, ini jadi pangkat 1 kan. Berarti dibagi 2 plus akar 3. Nah, sekarang kita dapat 8 tambah 2 akar 12 per 2 tambah akar 3. Nah, teman-teman ingat, kalau misalkan ada akar 12, ini bisa kita pecah jadi akar 3 kali 4. Nah, akar 3 kali 4 ini bisa kita akarin, kita keluarin ke depan jadi akar 4 adalah 2. Jadi dapat 2 akar 3. Nah, selanjutnya di bawah ini, kita lanjutin nih, 8 ditambah 2 akar 12. Akar 12 itu 2 akar 3, berarti 2 kali 2 akar 3. Dapat 4 akar 3. Dibagi 2 plus akar 3. Nah, ini bisa dicoret kan? Kita coret, kita dapat 4. Berarti kita dapat X kuadrat sama dengan 4. Berarti kalau diakarin jadi X sama dengan plus minus 4 ya, plus minus 2 ya kan? Nah, teman-teman, kalau misalkan ini kan logaritma nih. Misalkan ada A log B. Nah, A log B ini syaratnya adalah A dan B ini lebih dari 0. Artinya A dan B ini harus bilangan positif. Jadi, kita pilih di kiri ini, kita pilih X-nya yang plus 2. Soalnya syaratnya harus yang positif kan. Nah, sekarang kita dapat bentuk 2 log 2 sama dengan Y. 2 log 2 itu berapa? 1. Jadi kita dapat Y sama dengan 1. Nah, sekarang kita masukin ke sini. Y pangkat 5. 1 pangkat 5 berapa? Sama dengan 1. Terus 11 pangkat Y min 1. Berarti 11 pangkat 1 min 1. 11 pangkat 0 sama dengan 1 ya kan. 11 pangkat 0 terus 1. Jadi kita dapat hubungan M dan N itu adalah M sama dengan N. Gitu guys. Soal berikutnya, diberikan 67 per 37 sama dengan 2 minus 1 per A tambah 1 per B tambah 1 per C. So, the sum of A tambah B tambah C berapa gitu kan. Nah, jadi gini guys. Langkahnya, yang ribet ini, yang kelihatannya ribet nih, kita geser ke kiri, kita pindah ruas. Terus 67 per 37 kita ketemuin dengan si 2, jadi kita geser ke kanan. Oke, berarti kan kita tulis nih. Minus jadi positif kan. 1 per A ditambah 1 per B tambah 1 per C. Sama dengan 2 minus 67 per 37. Ya udah langsung aja kita samain penyebut. Berarti kan kalau 2 penyebutnya 37 kan berarti dia nilainya 74 kan. Soalnya 74 bagi 37 2. Nah, ini kita dapat. Sekarang langsung kita operasiin juga. 74 dikurang 67 sama dengan 7. Jadi kita ganti ini jadi 7. Nah, terus kita udah dapat bentuk kayak gini. Selanjutnya diapain? Selanjutnya kita balik. Kita bakal dapat bentuk A ditambah 1 per B ditambah 1 per C per 1 sama dengan 37 per 7. Nah, si 1 ini kan ibaratnya ya sama aja gitu kan. Sesuatu dibagi 1 ya dia sendiri. Jadi kita coret. Kita coret ya udah nih dapat A tambah 1 per B tambah 1 per C sama dengan 37 per 7. Nah, selanjutnya si 37 per 7 ini bisa kita sederhanain jadi 5 ditambah 2 per 7 ya kan. Soalnya kan 37 dibagi 7 kan bisa dapat 5 tapi sisa 2 per 7. Nah, sekarang posisinya gini, berarti si A ini nilainya sama dengan 5, terus si 1 per B tambah 1 per C sama dengan 2 per 7. Oke, berarti kita udah dapat A sama dengan 5. Sekarang kita lanjutin dapat 1 per B tambah 1 per C sama dengan 2 per 7. Ya udah ini sama kayak tadi, kita balik berarti kan dapat B ditambah 1 per C
sama dengan 7 per 2. Nah, sama juga kita ini lagi, 7 kita bagi 2 itu kita bisa dapat 6. Nah, berarti kan 3 ditambah 1 per 2 kan? Sama dengan 3 ditambah 1 per 2. Berarti si B nilainya itu 3, 1 per C nilainya 1 per 2. Berarti kita dapat nih, si B sama dengan 3, si C karena dia di bawah berarti samalah kayak gini kan. Kalau dibalik ya C per 2, C sama dengan 2 juga. Berarti C sama dengan 2. Kita jumlah A tambah B tambah C sama dengan 5 tambah 3 tambah 2. Easy peasy guys, dapat 10. Jika akar 190,4 sama dengan 13,8 dan akar 19,04 sama dengan 4,36, maka akar 190.400 sama dengan... Teman-teman ingat bahwa kita lagi ngerjain soal TPS yang easy peasy lemon squeezy. Jadi banyak jalan menuju Roma. Nah, akar 190.400 ini bisa kita jadiin kayak gini. 1904 dikali 100. 100 kita keluarin, jadinya 10 kan? 10 akar 1904. Nah, kita lihat opsinya coba. Opsinya tuh angkanya jauh-jauh banget kan? Dan ini udah ada angka pastinya gitu, ada 138, ada 436. Nah, sekarang coba kita lihat di sini di belakang. 1904, berapa sih akar yang mendekati nilainya sama 1904? Kita tahu bahwa akar dari 1600 sama dengan 40. Terus ada juga akar 2500 sama dengan 50. Nah, lebih dekat yang mana? Lebih dekat yang ini kan, yang 40. Nah, jadi kita bisa tahu nih bahwa si ini, dia nih, nilainya tuh bakal jauh-jauh dari 10 dikali 40. Jadi dia nggak bakal jauh-jauh dari angka 400-an. Nah, jawabannya adalah berarti yang B. Gitu, EZ bat. Ada soal gini, untuk setiap A tidak sama dengan 3, hasil pembagian A plus 3 per 2A min 6 oleh A kuadrat min 9 per A kuadrat min 6A plus 9. Nah, ini tuh gampang banget teman-teman. Nih, teman-teman ubah bentuknya jadi gini. A plus 3 per 2A min 6 dibagi dengan A kuadrat min 9 per A kuadrat min 6A plus 9. Nah, kalau udah dapat bentuk kayak gini, ini yang bawah ini kan bisa kita naikin ke atas ini kan. Terus yang ini kita turunin ke bawah. Nah, selanjutnya bakal ditulis gini. A plus 3 dikali dengan A kuadrat min 6A plus 9 dibagi dengan 2A min 6 dikali dengan A kuadrat min 9. Nah, ini tuh udah clue banget nih. Ini tuh bisa banget difaktorin. Sekarang kita faktorin. Ini bakal jadi A plus 3. A kuadrat min 6A plus 9 difaktorin jadi A min 3 dikali A min 3. Terus dibagi 2A min 6. Terus A kuadrat min 9 faktorin jadi A plus 3. A min 3. Nah, A min 3 nih. Nah, ini udah bisa banget tinggal dicoret. A plus 3 dicoret sama A plus 3. A min 3 dicoret sama A min 3. Sisanya ini. A min 3 per 2A min 6. Ini kita coret, dapat ini 1, ini 2. Jadi 1 per 2 jawabannya. Gitu. Jika rata-rata dari X, Y, dan 10 adalah 10, maka rata-rata X dan Y adalah... Nah, ini tuh easy peasy bat bro. Jadi teman-teman ingat bahwa mean atau rata-rata itu adalah total nilai atau ya total nilai per banyaknya nilai. Jadi gini maksudnya. Di sini kita bisa lihat rata-ratanya itu adalah X tambah Y tambah 30 dibagi 3 sama dengan 10. 3 ini dari mana? Ini dari jumlah ini. X, Y, 30. Ini ada 1, 2, 3. Jadi banyak datanya itu ada 3. Nah, dari sini kita dapat bahwa kita kali nih. Kita kali X tambah Y tambah 30 sama dengan 30. X tambah Y sama dengan 0. Nah, di sini kita dapat bahwa X tambah Y sama dengan 0. Nah, kan jumlah datanya ini ada 2. Ini bisa kita jadi gini, X kalau kita nyari rata-rata X dan Y gini, X tambah Y bagi 2 sama dengan berapa? Tapi karena X tambah Y udah 0,
Jadi rata-rata si X tambah Y tetap 0. Gitu. Gampang kan? Ini jawabannya A. Oke, sekarang ada soal kayak gini, ada yang nanya. 2 per 2 kali 4 ditambah 2 per 4 kali 6 ditambah 2 per 6 kali 8 sampai seterusnya 2 per 98 kali 100 sama dengan. Nah teman-teman kalau kayak gini tuh ini namanya soal pola, baris dan deret. Nah yang susah adalah kita nentuin polanya. Terus tadi gue nanya nih ke guru intan gue dikasih tahu kayak gini. Jadi ada rumus kayak gini. Kalau misalkan ada bilangan bulat berurutan A, B, C, D, E, nanti kalau ditanya 1 per A kali B ditambah 1 per B kali C seterusnya sampai 1 per M kali N, nanti kita bakal nemuin rumus 1 per A min 1 per N. Dimana A ini adalah bilangan pertamanya, N adalah bilangan akhirnya. Dan ini berurutan, cuma di soal ini kita nggak berurutan. Kita kelipatan 2 gitu. Nah sekarang coba kita tulis ulang soalnya. 2-nya kita keluarin. Ini bakal dapat 1 per 2 kali 4 ditambah 1 per 4 kali 6 ditambah seterusnya sampai 1 per 98 kali 100. Nah sekarang kita mau nyari pola. Gimana kalau misalkan kita uji coba dulu nih. Kita anggap ini suku pertama dan ini suku terakhir. Nah berarti yang A itu adalah 2, si N-nya ini si 6 kan nanti. Nah kalau kita hitung 2 suku pertama ini manual, kita bakal ngitung gini. 1 per 8 dari 2 kali 4 ditambah 1 per 4 kali 6 adalah 24. Ini kita samain penyebut bakal dapat 3 tambah 1 per 24. Hasilnya nanti adalah 4 per 24, kita sederhanakan jadi 1 per 6. Nah sekarang gimana kalau kita ngerjain sesuai rumus yang tadi nih, yang 1 per A min 1 per N. Kita bakal dapat gini, 1 per A, A-nya itu 2, berarti setengah, dikurang 1 per 6. Kita samain penyebut sama-sama 6, nanti di sini bakal 3, di sana bakal 1. Bakal 1. Nanti kita dapat hasil 2 per 6. Nah, berarti kalau kita lihat polanya, kalau kita pakai rumus yang ini, itu kita bakal ngasilin 2 kali lipatnya. Sedangkan kalau manual kita cuma dapat setengahnya ya kan. Nah, berarti kita boleh pakai rumus yang ini, cuma kita kali setengah. Nah, sekarang kita pakai rumusnya. Kita tulis nih, berarti kan gini kan, setengah dikali 1 per A, A-nya 2, dikurang 1 per 100. Soalnya suku terakhirnya 100. Terus teman-teman jangan lupa, kalau tadi kita ngeluarin si 2, berarti di sini kita kali 2 nih. Nah, ada yang bisa coret? Bisa, kita coret nih 2-nya. Kita coret, tersisalah hasilnya adalah setengah dikurang 100. Setengah dikurang 1 per 100. Kita samain penyebut, kita dapat 50 dikurang 1 per 100. Nah, kita bakal dapat 49 per 100, yang artinya adalah 0,49. Jadi jawabannya yang B. Nah, ini tuh caranya banyak banget, macam-macam. Jadi, ini cuma salah satu alternatif. Berikut adalah nilai X yang memenuhi 144 per 29, kurang dari X, kurang dari 5, kecuali. Nah, gue ngasih tau dulu bahwa soal ini agak tricky, jadi gue bakal ngejelasin pelan-pelan. Oke, di sini ada 144 per 29, kurang dari X, kurang dari 5. Kita ditanya nih, yang mana sih dari opsi yang nggak memenuhi si range X kalau di sini? Nah, langkah selanjutnya, kita bisa ngubah si 5 ini dalam bentuk penyebut yang 29. Kita ubah nih, kalau misalkan penyebutnya 29, berarti atasnya harus 29 kali 5, yaitu 145. Oke, sekarang kita pindahin. Kita pindahin jadi 145 per 29. Nah, sampai sini dulu. Terus, dari sini, nih, dari yang kiri, oke, kita dapat informasi bahwa X nilainya itu lebih dari 144 per 29, oke? Nah, 144 per 29 ini sama aja kayak 145 per 29 dikurang 1 per 29. Tadi kita tahu bahwa si 145 per 29 ini adalah 5 nih, yang tadi ada di sini kan, 5. Berarti ini bisa kita ubah. Jadi X itu nilainya lebih dari 5 kurang 129 ya kan.
Nih, kita dapat kunci ini. Oke, sekarang kita lihat opsinya satu-satu. Kita mulai dari yang E. Dari yang E nih misalkan. Yang E tuh dikasih tahu 164/33. Kita dapetin dulu deh, kalau 5 kita ubah ke yang penyebutnya 33, itu bakal dapat 165/33. Nah, berarti opsi E dia sesuai bahwa kayak gini polanya. 165/33 dikurang 1/33. Ya kan? Maka kita akan mendapatkan si E ini. Nah, terus kalau kita lihat lagi, yang D ini dia bakal bentuknya 5 dikurang 1/32. Yang C bakal 5 dikurang 1/31. Yang B bakal jadi 5 kurang 1/30. Nah, sekarang coba kita lihat yang A. Yang A ini bakal jadi 5 dikurang 1/28. Nah, kita tahu bahwa di sini ada polanya 5 dikurang 1/28, 5 dikurang 1/30, 5 dikurang 1/31. Kita tahu bahwa di matematika, kalau misalkan penyebutnya itu lebih tinggi, misalkan gini, 1/2, nilainya bakal lebih besar daripada 1/3. Bakal lebih besar dari 1/4 ya kan? Berarti semakin besar si penyebut, dia bakal lebih mendekati ke angka 5. Ya kan? Ini bakal mendekati ke angka 5. Jadi si E, D, C, B itu bakal lebih mendekati ke angka 5. Dan ketika dia bentuknya 5 dikurang 1/28, berarti si 1/28 ini bakal lebih besar daripada 1/29. Dan kalau kayak gini, berarti yang udah kita bikin nih sebelumnya nih, yang ini nih, itu nggak sesuai. Karena si 1/28 itu lebih besar daripada 1/29. Jadi jawabannya A. Ini memang agak tricky sih. Nomor berapa nih? Oh, nggak ada nomornya. Jadi ada yang nanya, pipa A dapat mengisi tangki selama 6 jam. Tapi karena ada kebocoran di bawahnya, dia jadinya harus 9 jam biar full. Nah, determine the relationship between P and Q gitu kan. Tentukan hubungan P dan Q. Nah, kita lihat dulu nih, P itu maksudnya apa? P ini adalah the time the leak takes to empty the tank alone. Jadi waktu yang dibutuhkan dari si bolongnya ini buat ngosongin pipa. Nah, teman-teman logikanya gini. Jadi ada pipa, dia diisi butuh waktu 6 jam. Tapi karena dia bocor, dia jadi harus 9 jam nih. Dia bocor. Nih, di sini ada keluar lah ya kan. Nah, sekarang logikanya gini. Kalau misalkan si tangki ini butuh 6 jam untuk keisi, berarti laju per jamnya itu berapa? Lajunya ini kan berarti 1/6 capacity per jam ya kan? Kita tulisnya 1/6 per jam. Nah, ketika ada yang bocor, laju buat ngisinya jadi 1/9 per jam. Nah, kenapa berbeda? Apa artinya perbedaan ini? Perbedaan ini artinya adalah laju si dia buat keluar nih, buat ngosongin. Nah, kita cari selisihnya. Berarti selisihnya ini atau laju kebocorannya ini bakal jadi 1/6 dikurang 1/9. Kita samain penyebut sama-sama 18, bakal dapat 3-2/18 sama dengan 1/18. Nah, lajunya ini berarti 1/18 per jam. Nah, sejam baru kosong 1/18. Berarti biar kosong full, biar sampai kosong berarti butuh 18 jam. Nah, jadi hubungan P dan Q itu adalah P kurang dari Q yang B. Gitu. Karena Q ini 20 jam. Harusnya kan kita cuma butuh 18 jam. Gitu. Oke, buat penutup ya kali ini. Untuk Tuhan Bangsa dan Alma Mater. Anjay. Ayo yang mau ITB, ditunggu di ITB guys. Semangatnya jangan kasih kendor.